Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati kepada para jamaah Masjid Siratal Mustaqim, kepada rekan-rekan semua. Yang saya hormati kepada para pengurus panitia Masjid Siratal Mustaqim. Kemudian yang saya hormati kepada para tamu untuk seminar program pengabdian masyarakat internasional, lebih khusus kepada beliau guru kita yang saya hormati, Beliau Haji Ustaz Muslimin LCMBD. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah sampai saat ini begitu sayang kepada kita, masih memberikan kita banyak-banyak kenikmatan, nikmat hidup, sehat, iman dan Islam. Dan sepatutnya dan seharusnya kita selalu bersyukur kepada Allah lewat ucapan kalimat yang mulia, yaitu kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat serta salam selalu kita curahkan kepada suri teladan kita, uswatun hasanah kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang sudah membawa zaman dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Semoga salawat selalu tercurahkan kepadanya, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in. Semoga kita semua nanti mendapatkan syafaatnya, fikirnya, wasil akhirah. Lewat ucapan Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Baik teman-teman sekalian, saya di sini selaku pembawa acara akan membawakan susunan acara pada kegiatan pada hari kali ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan suci Al-Quran, acara ketiga yaitu sambutan takmir Masjid Ansor atau Imam Masjid Ansor Siratal Mustaqim. Acara selanjutnya yaitu sambutan ketua PCIM Korea. Acara selanjutnya yaitu sambutan perwakilan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan arahan atas pendidikan dan kebudayaan KBRI Seoul sekaligus membuka acara. Acara selanjutnya yaitu foto bersama dan pemberian kenang-kenangan. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu materi edukasi penggunaan obat yang aman dan merawat kesehatan psikologis untuk hidup lebih sejahtera bagi warga negara Indonesia di Korea Selatan. Kemudian acara selanjutnya break sholat isya, kemudian diskusi dan counseling, lalu diikuti dengan doa dan penutup. Demikianlah susunan acara pada malam hari ini. Langsung saja teman-teman, kita mulai acara pada malam hari ini dengan diawali dengan pembukaan. Untuk acara pembukaan, mari kita buka dengan membaca bersama-sama surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan beliau Al-Ustaz Indra Wibowo. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilahkan. Yang dilewatinya karena beliau hadir ya. Baik, langsung saja kita menginjak acara selanjutnya yaitu alhamdulillah beliau sudah hadir. Silakan pada Ustaz Indra Wibowo masuk ke depan untuk segera membacakan ayat suci Al-Quran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Ustaz Indra Abdullah. Mengikuti acara selanjutnya yaitu sambutan Takmir Masjid Ansam Siratal Mustaqim atau Imam Besar Masjid Ansam Siratal Mustaqim, yaitu Kiai Haji Ustadz Irfan Syafiuddin ICMPDI. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya muliakan Ibu Amaliyah Ibu Rizki selaku atase pendidikan dan kebudayaan PGRI. Yang saya muliakan perwakilan PNS dalam hal ini Ibu Melindiah Resna Rizki selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang saya muliakan Bapak Ahmad Ghazali MHI Ketua Fakultas Karya. Yang tak lupa saya juga sampaikan izin saya kepada para pemateri, insyaallah akan menyampaikan materinya pada kesempatan yang ini. Semoga pada para jamaah sekalian semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga beliau yang menyampaikan ketua Masjid. Selamat datang kami ucapkan kepada ibu-ibu dari PNS, ada bapaknya, ibu besok sampai bapak. Selamat datang juga dari satu lagi ibu dengan bapak. Semoga tetangga saya, sama-sama orang Depok. Alhamdulillah teman-teman kita bersyukur karena pada malam hari ini kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat bergizi bagi kita semuanya, karena akal kita pun harus diisi dengan sesuatu yang bermanfaat. Mungkin biasanya hanya sekedar scroll
gratis tentang apa-apa yang terkait pembahasan malam hari ini. Saya kira ini waktunya untuk bertanya apa yang Allah sangat bermanfaat mungkin yang disampaikan kepada orang-orang yang punya kesabaran sekedar saya cerita dikit mungkin buat ibu-ibu atau yang baru datang ke masjid ini adalah masjid Indonesia atau masjid yang berada bersama dengan orang Bangladesh yang sedikit orang Islam. Alhamdulillah yang keempat ini kita bisa tinggal, kita punya organisasi namanya tinggal masjid ketuanya beliau. Jadi kalau datang ke Korea belum lengkap organisasi, apalagi kegiatannya pagi-pagi kita banyak tempat makan di sini, banyak kopi dari Indonesia. Ya Allah, semoga ini bukan kali pertama ibu datang ke tempat ini juga sangat welcome untuk menerima siapapun yang ingin berbagi atau sharing ini dengan kita semua di sini. Kemarin alhamdulillah juga dari KPIMU ada pengajian mahasiswa cukup lama itu beberapa pekan. Ini itu jadi semalam harusnya tambah gitu. Baik, itu saja dari saya sebagai informasi atas kesempatan ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan di sini-sini. Semoga Allah senantiasa bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Imam Besar menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan ketua PIM Korea yang akan dibawakan oleh Bapak Ahmad Rajali MHI. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi billahi rabbana wa bil Islam wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasul. Terima kasih. Mari sama-sama kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Ibu Atikbud, Ibu Amalia, dan Bapak. Yang kami hormati Ibu Dekan, Ibu Erinda, dan tim ini. Dan juga yang sering komunikasi Bu Hidayat juga yang sering komunikasi kepada kami. Yang kami hormati juga dari Ustadz Irfan, Imam Besar Masjid Ansan. Yang kami hormati juga Ketua Hamas ya, Ketua Hamas Mas Juanto yang alhamdulillah memberikan kesempatan kepada warga Persyarikatan PPIM Muhammadiyah untuk bertamu kemari. Nanti akan kita reportkan kembali apabila suatu-waktu ada kembali lagi, ada yang mana kalau yang mau kembali. Dan yang kami hormati juga semua para ibu tim yang pengajian, para pemateri dan para jemaah yang alhamdulillah pada saat ini cukup ramai juga. Cukup ramai yang hadir di acara pengabdian masyarakat internasional yang kali ini dihadiri oleh tim dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, khususnya dari Fakultas Farmasi. Temanya itu adalah berkaitan dengan, mungkin sudah dibaca ya,
berkaitan dengan obat, penggunaan obat dan psikologi kesehatan mental. Simpelnya mungkin seperti itu. Saya berharap nanti kita semua teman-teman bisa mengambil pelajaran, bisa konsultasi. Kita sama-sama mengetahui kondisi di WNI di Korea dengan tekanan kerja yang luar biasa. Tiba-tiba lembur, tiba-tiba besoknya sudah ada yang pingsan, sudah ada yang meninggal. Ini tekanan kerja di Korea ini sungguh luar biasa. Terkadang bisa stres, kan gitu. Ini hal-hal yang seperti ini, bagaimana menyikapinya? Nah, ini nanti dijawab oleh para pemateri. Bagaimana menyikapi, mengelola stres, bagaimana mengelola kesehatan mental kita. Mungkin ini sebagai pembukaan, tak memperpanjang kalam karena nanti banyak kata-kata yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Ghazali. Menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan perwakilan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang akan dibawakan oleh Ibu Erindia Retno Ekan Yasmin, Dekan Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Artistik APRIC, Ibu Amalia Fitriah PhD, yang saya hormati Bapak Dr. Masjid Hasan dan Ibu Ustazah Asmi, yang saya hormati Bapak Ketua PPIM Korea, Bapak Ahmad Ghazali MHI, kemudian juga seluruh jamaah Masjid Hasan Surabaya Mustaqim, berbahagia Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa dipertemukan bisa bersilaturahmi di malam hari ini. Sehingga kami juga sebetulnya tidak menyangka begitu dengan persiapan yang cukup mendadak, kemudian merepotkan Pak Ghazali ini dengan kesibukannya kita membombardir dengan berbagai permintaan khusus gitu. Alhamdulillah bisa terlaksana kegiatan insya Allah pada malam hari ini. Jadi kami dari Fakultas Farmasi UMS, kebetulan kami dosen dari Fakultas Farmasi UMS ini ada 5 orang, saya, kemudian Bu Hidayah, Bu Anita, kemudian Bu Setia dan Bu Zaki, ada kegiatan conference di Seoul. Kemudian kami berniat untuk melaksanakan kegiatan pengajian ini bersama dengan Bu Mika Kumala, pengajar S3 Fakultas Farmasi, dan juga kami menggandeng seorang psikolog. Jadi psikolog Bu Farida ini dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Jadi alhamdulillah nanti bisa insya Allah kami ingin dari kegiatan kami sebagai dosen Tridharma itu tidak hanya pendidikan, mengajar, kemudian penelitian, itu juga bisa sharing sedikit ilmu yang kami punya. Itu semoga nanti tentunya bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya dan juga untuk kami sendiri. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih sekali atas sambutannya. Semoga acara ini berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Anindya Retno. Menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan dan arahan atas pendidikan kebudayaan dan kebudayaan KBRI Seoul sekaligus membuka acara yang akan dibawakan oleh Ibu Amalia Fitriah PHI. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya pada malam ini kita bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia ini. Salawat dan salam tak lupa marilah sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Yang terhormat Bapak Takmir Masjid Ansam, Bapak Kiai Haji Irfanuddin LC. Yang terhormat doa ya Pak ya. Doa ya Pak. Insyaallah. Yang terhormat Ketua PKIM Korea Bapak Ahmad Rajali MHI. Yang terhormat Ibu Dekan Ibu Erindah Retno PhD. Yang terhormat pemateri Ibu Hidayah PhD beserta tim dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kami ucapkan selamat datang ya ibu-ibu dari ibu-ibu hebatnya dari Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pertama-tama saya ingin menyampaikan kebahagiaan saya untuk berada di sini malam ini. Ini pertemuan pertama saya. Bapak, terima kasih atas undangannya. Mungkin kalau nggak diundang saya nggak akan pernah ke Ansan ya. Sudah banyak mendengar tentang Ansan dari KBRI bahwa di sini adalah kota di mana sangat multicultural ya, sangat banyak penduduk dari berbagai negara, juga paling banyak penduduk dari Indonesia ada di sini katanya, termasuk makanannya ya Pak ya. Sayang sekali kami tadi datangnya mepet, jadi belum coba dan kebetulan ini hari puasa juga ya. Dan kami sangat mengapresiasi terutama kepada PCIM, kepada Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan kepada pengurus Masjid Siratal Mustaqim Ansan atas kolaborasi yang sangat baik ya untuk kemaslahatan bersama dengan adanya acara yang sangat bermanfaat ini. Kami juga menyampaikan salam dari Ibu Kuai, Ibu Zelda Kartika kepada masyarakat Ansan di sini. Semoga suatu saat mungkin Ibu Zelda sudah pernah kesini juga ya, sudah sering malah karena saya baru 3 bulan di sini. Kami sangat mengapresiasi acara ini ya, di mana seminar pengabdian masyarakat internasional ini mengambil tema yang sangat penting, yaitu kesehatan psikologis atau kesehatan mental, di mana kami sendiri di KBRI menyaksikan bahwa kita tidak bisa mengesampingkan masalah kesehatan mental ini. Saya sendiri sebagai atas pendidikan seringkali berurusan dengan mahasiswa yang memiliki problem ya, yang tidak melulu tentang misalnya materi atau kesulitan belajar, tapi juga banyak terkait dengan masalah psikologis. Dan itu pasti ditemui juga di kalangan WNI lain yang bukan pelajar, mungkin pekerja atau profesional di sini juga banyak mengalami masalah seperti itu. Karena sama-sama kita ketahui kita berada di negara asing, di negara di luar negeri yang dimana struktur sosial kemudian budayanya juga sangat berbeda.
mungkin di sini kita mengenal dengan budaya pali-pali ya, di mana pali gitu ya, bahwa cepat-cepat. Jadi saya sendiri baru 3 bulan di sini, Pak Ustadz dan Pak Rajali, tapi saya sudah bisa merasakan betapa di sini budaya masyarakatnya mungkin kalau kita bilang tidak sabaran ya, semuanya ingin serba cepat, tidak sabar. Mungkin kita bisa melihat dari sisi positifnya, tapi mungkin juga ada efek yang tidak bagus juga ya, termasuk dalam hal kesehatan mental seperti itu. Dan kami sangat menghargai dengan adanya berbagai komunitas di Korea Selatan ya Bapak Ibu, ada PCNU, ada PCIM, kemudian juga di kalangan pelajar juga terbentuk komunitas-komunitas, kemudian di kalangan profesional juga ada namanya Indonesia Professional Association, kemudian juga di peneliti ada juga perkumpulan peneliti. Jadi menurut saya komunitas inilah yang berfungsi sebagai supporting system kita, penunjang kita di saat kita merasa kesepian, di saat kita merasa butuh bantuan, kita di sini sendirian, tidak ada keluarga, maka yang menjadi andalan kita adalah komunitas ini. Komunitas ini bisa menjadi modal sosial ya istilahnya, modal sosial. Jadi modal yang tidak melulu materi, tapi dukungan dari orang-orang yang berada di sekitar kita itu sangat penting. Jadi saran saya banyak-banyaklah kita berkumpul gitu ya dalam komunitas, karena bisa jadi jawaban masalah-masalah kita ada di komunitas tersebut. Nah, saat ini dengan adanya kehadiran dari Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan kita berada di komunitas ini, dengan sendirinya kita dapat sharing pengetahuan yang kita tidak tahu, mungkin saat ini belum bermanfaat untuk kita, mungkin di masa yang akan datang akan sangat bermanfaat. Sekali lagi saya sangat mengapresiasi kepada Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang sudah berkenan jauh-jauh datang ya untuk memberikan sharing kepada masyarakat di sini, juga kepada PCIM dan kepada pengurus masjid Siratal Mustaqim dan kepada warga Indonesia yang ada di sini. Sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti seminar ini, semoga bermanfaat, dan dengan ini saya buka seminar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Amalia. Menginjak acara selanjutnya yaitu foto bersama dan pemberian kenang-kenangan oleh tim dokumentasi. Ya, mungkin dari apa ya, dari Ibu Dekan kepada Bu Atase, silakan untuk memberikan ya mungkin ada kenang-kenangan lah. Gitu. Mas Chandra bisa diambil, Mas Akar. Bisa berdiri, bisa nampak itunya Bu, pengabdian masyarakat. Berdiri aja Bu, nggak apa-apa, biar nampak pengabdian. Ya, ini disebutkan dengan Bu Atase. Ya, sekarang dua. Ya, kemudian dari farmasi kepada Kiai Haji Syarifan sebagai wakil Bakmir atau langsung Pak Mas Juwanto. Bagi tugas Mas Juwanto katanya. Maju Mas Juwanto. Betul. Nah, sebagai Bakmir. Silakan. Ya, buat.
Ya, terima kasih Bu Dekan. Ya, nampak pengakuan. Oke, ini Amir, kita akan. Selanjutnya kepada Ketua BCIM Pak Ahmad Bajali. Sebelum acara dimulai, biar nggak terlalu malam, mohon maaf, mungkin ini juga keperluan dokumentasi, bisa para jemaah untuk berbareng dengan para pemateri. Nanti kita lanjuti materi. Mohon maaf. Ya, ya. Enggak Mas, ibu-ibunya juga maju bisa. Mas, monggo, semuanya itu. Mas Malik, monggo Mas Malik, maju. Silakan ibu-ibu mau foto, silakan maju. Posisi coba. Sampai dengan boleh maju ibu. Maju. Maju teman. Ini di tengah kan? Ya.
sekali lagi Mas. Buang sebentar. Yang di depan tolong ingat. Terima kasih. Untuk akan kembali ke tempat masing-masing. Kita akan melanjutkan acara selanjutnya. Acara selanjutnya yaitu materi edukasi penggunaan obat yang aman dan merawat kesehatan psikologis untuk hidup yang sejahtera bagi warga negara Indonesia di Korea Selatan, yang akan dibawakan oleh Ibu Hidayah beserta timnya. Kepada beliau, Ibu Hidayah dan beserta timnya, waktu dan tempat saya persilahkan. Untuk teman-teman tim Humas, tim konsumsi, sambil kita menunggu.
sembari menunggu ya, sembari menunggu sedikit mengenalkan tentang PJM dulu ya. Ya alhamdulillah PJM pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah ini sebelum-sebelumnya sudah lahir beberapa tahun yang lalu. Kita di Korea itu sudah ada 3 periode, tapi terkadang mengalami stagnasi dikarenakan selesai masa tugas kuliah, selesai masa tugas kerja gitu. Akhirnya off dulu, cari pengganti baru. Dibandingkan dengan teman-teman PCNU yang cukup banyak sumber dayanya karena ramai di Korea ya. Tapi PCM rata-rata sumber daya SDM-nya di orang-orang pendidikan. Jadi terbatas, yang kuliah itu terbatas Pak. Nggak banyak di Korea yang kuliah. Yang jurusan persyarikatan bukan orang kuliahnya. Maksudnya orang kuliahnya informasinya ada 2.500-an. Kalau yang dahulu informasi dari informasi Pak Gugot, gitu. Pak Gugot juga merupakan warga persyarikatan juga itu yang sebelumnya. Beliau juga selalu menasihati kami sebagai warga persyarikatan. Saya masuk periode ke-3 sebelum-sebelumnya. Yang selalu kami buat acara itu di Masjid Al-Falah Seoul. Kan gitu. Nah di situ selalu ngumpul dan aksesnya mudah. Tapi alhamdulillah kali ini kami berkesempatan untuk bersilaturahim di Masjid Ansang. Terima kasih Mas Sumanto yang kita lagi. Ini awal permulaan yang sangat baik. Next, ke depan nanti kita terus kolaborasi dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Komunitas kita di sini sangat banyak, ada KMI, Komunitas Muslim Indonesia, itu juga cukup besar yang membawahi masjid yang ada di Indonesia ini. Masjid-masjid Indonesia ini kurang lebih ada 60-an kalau nggak salah saya ya. Itu yang dikelola oleh KMI, Komunitas Muslim Indonesia. Kemudian di KMI ini terdiri Muhammadiyah dan PCNU dan semua najir masjid di Korea. Itu yang saya dapat informasi dari saya Irfan, salah satu bagian dari Dewan Syuro, ketua Dewan Syuro KMI. Mau tidak mau kita harus membangun silaturahim, membangun simpul-simpul ormas-ormas yang tadi dikatakan Bu Adase, membangun komunitas-komunitas yang saling sinergi, saling menguatkan. Ya alhamdulillah ini Bu Pak Materi sudah oke ya, sudah bisa. Oke. Mungkin mari kita ikuti karena sudah materi sudah oke. Kita ikuti season pengabdian masyarakat internasional yang kali ini akan disampaikan oleh Bu Hidayah. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bapak Rajani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Irfanuddin Aziz, yang kami hormati Bapak Ahmad Rajali MHI, yang kami hormati Ibu Amalia Fitriah PhD, yang kami hormati Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya. Shalawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih banyak karena sudah diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah berarti ini kita atau saya atau kami mendapatkan saudara-saudara begitu, Bik. Semoga nanti kita bisa berkumpul atau bertemu di sini dan juga
semoga nanti kita bisa juga bertemu di akhirat di surga. Begitu nih Bapak Ibu. Ya amin ya rabbal alamin. Jadi semoga menjadi salah satu dari 7 golongan yang nanti masuk surga karena bertemu dan berpisah karena Allah. Begitu ya. Baik. Oke. Perkenalkan, nama saya Hidayah Karuniawati dari Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mohon izin untuk nanti memaparkan sedikit materi sharing begitu ya. Jadi nanti mungkin kita lebih ke diskusi begitu ya tentang penggunaan obat yang aman begitu ya. Nah kemudian nanti rekan saya yaitu Ibu Farida nanti akan membawakan materi terkait dengan kesehatan mental. Jadi semoga nanti dengan setelah selesainya acara ini kita akan mendapatkan informasi ilmu gitu nih terkait dengan bagaimana meningkatkan kesehatan fisik dan mental gitu nih. Jadi kesehatan tidak hanya fisik saja tetapi juga mental saja gitu nih. Jadi untuk mencapai kesejahteraan yang kita kan bahagia dunia akhirat begitu nih Bapak Ibu nih. Baik, mohon izin untuk apakah Bapak Ibu semuanya sudah mengisi terkait dengan ini kuesioner begitu. Jadi untuk nanti jadi harapan kami ada kontinuitas gitu nih. Jadi kalau misalnya nanti setelah acara ini jadi semoga silaturahmi terjaga. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu warga negara Indonesia yang ada di Seoul misalnya membutuhkan informasi terkait dengan obat, terkait dengan kesehatan mental dan sebagainya, walaupun kami mungkin sudah kembali ke negeri kita gitu ya, tapi mungkin kita bisa bersilaturahmi gitu dengan melalui webinar seperti itu. Jadi mohon untuk bisa nanti bisa silaturahmi terjalin begitu ya Bapak Ibu. Mohon untuk yang belum mengisi boleh mengisi di QR-nya di dan dulu. Kalau sudah mungkin mohon izin Bapak siapa? Mohon untuk Mas Hasan dan Husen ya. Hasan saja. Boleh untuk halaman pertama? Oke Bapak Ibu, jadi ini mungkin bisa slide-nya dilanjutkan. Jadi mungkin latar belakang ini dari hasil survei. Jadi saya mungkin berangkat dari ini. Jadi ada hasil survei gitu ya bahwa 73% pasien itu cenderung mengobati kondisi mereka sendiri daripada pergi ke dokter. Bapak Ibu begitu enggak? Kalau misalnya merasa sakit itu langsung ke dokter, langsung ke rumah sakit gitu atau mengobati sendiri? Apotek langsung berarti mengobati sendiri. Nah, kemudian lebih dari 80% menyatakan puas dengan obat-obatan non-resep yang digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan. Artinya kan tidak menggunakan resep ya. Kemudian 87% percaya bahwa obat tanpa resep aman ketika digunakan secara tepat. Kemudian 90% menyatakan pertama kali menggunakan obat non-resep, pasien membaca label yang berkaitan dengan cara penggunaan, efek samping, interaksi obat. Namun begitu, WHO itu menginformasikan ya bahwa lebih dari 50% pasien itu menggunakan obat secara tidak tepat begitu. Nah, atau dari sini kita bisa lihat bahwa mayoritas orang atau pasien itu melakukan swamedikasi. Dari kata swa dan medikasi artinya pengobatan sendiri begitu ya. Nah, pengobatan sendiri itu adalah memilih ya, kemudian menggunakan obat atas inisiatif sendiri. Wah ini kayaknya saya sakit kepala deh, saya kayaknya sakit gigi deh. Nah kemudian artinya kita sebenarnya mendiagnosis gitu ya. Wah ini sakit gigi, wah ini sakit asam urat kayaknya, wah kolesterol dan lain sebagainya. Nah kebanyakan orang seperti itu. Kemudian memilih obat gitu ya, kemudian menggunakan obat
atas inisiatif sendiri tanpa konsultasi dengan tenaga kesehatan. Itu yang dinamakan swamedikasi. Nah, kemudian juga dari hasil penelitian gitu ya. Jadi penyakit yang biasanya diobati sendiri atau swamedikasi itu penyakit nyeri. Bapak Ibu kalau nyeri minumnya apa Bapak Ibu? Iya, Sanmol gitu atau saya nyebut merek ya, paracetamol gitu ya. Nah, dari 78% ini Bapak Ibu. Oh, mungkin ini ya. Ya. Atau bagaimana ya? Boleh saya pinjam laptopnya mungkin biar saya mudah untuk mengganti. Biar matching apa yang ditampilkan dengan apa yang saya sampaikan. Oke. Jadi ini ya Bapak Ibu, hasil survei itu 78% itu gejala yang diobati sendiri itu adalah pain ya, nyeri, kemudian batuk, flu, radang ya, alergi, kemudian MA gitu ya. Kemudian gangguan pencernaan ya, kemudian konstipasi, diare ya, infeksi minor, kemudian skin problem. Nah, di sini alasannya biasanya karena penyakitnya ringan, merasa penyakitnya ringan. Kemudian juga sudah familiar dengan penyakit dan pengobatannya. Kemudian biayanya lebih murah. Oke, buatan Bapak Ibu. Mohon maaf, saya kan Jawa, kadang-kadang itu bahasa Jawanya muncul. Ya. Nah, jadi banyak orang Jawa juga. Oh, mungkin Bapak Ibu ada yang dari Solo? Oh, enggak ada. Mungkin ada yang dititipkan ke kami begitu uang atau apa gitu ya. Ya, jadi kemudian biayanya lebih murah gitu ya. Kemudian tidak ada asuransi dan waktu yang digunakan lebih cepat gitu ya, karena tidak perlu antri gitu ya. Nah, sebenarnya swamedikasi tadi melakukan pengobatan sendiri itu tuh bermanfaat sebenarnya Bapak Ibu. Jadi relatif aman bila digunakan sesuai anjuran dan petunjuk. Kemudian ketersediaan obat-obat yang lebih luas, kemudian pilihan pengobatan yang lebih banyak, akses langsung dan cepat gitu deh. Karena aduh sakit gigi itu kan malam-malam ya. Kalau ke rumah sakit jauh, kalau ke dokter mungkin sudah tutup gitu ya. Maka ke apotek misalnya ya, atau di rumah masih ada persediaan. Kemudian mandiri gitu ya, dan nyaman serta ekonomis ya. Kemudian sebenarnya ada potensi risikonya Bapak Ibu. Jadi risikonya apa? Kalau salah diagnosis, nah itu ya, karena ini atas inisiatif sendiri ya. Kemudian kemungkinan bisa kegagalan untuk segera mencari nasihat medis yang tepat ya. Kemudian pilihan terapi bisa saja salah ya. Kemudian juga mungkin muncul efek samping tapi kita tidak memahami bahwa obat itu efek samping efek samping obat itu muncul gitu ya. Kemudian juga mungkin tidak paham karena ada obat-obatan yang kontraindikasi, akhirnya tidak boleh diberikan pada orang-orang tertentu gitu ya. Kemudian kegagalan mengenali bahan aktif atau bisa saja sudah minum obat A, minum obat B, ternyata isinya sama begitu ya. Jadi itu resiko. Tetapi dari sini Bapak Ibu kami sebagai apoteker gitu ya, jadi terpanggil untuk membantu Bapak Ibu dalam memilih obat yang aman. Bagaimana memilih obat yang aman gitu ya? Bagaimana membantu Bapak Ibu dalam melakukan swamedikasi gitu ya. Nah, jadi maka perlu edukasi penggunaan obat yang aman untuk pengobatan mandiri bagi masyarakat. Nah, tujuannya apa? Untuk menjamin bahwa Bapak Ibu itu mendapatkan obat yang sesuai, ya, obat yang tepat sesuai dengan kebutuhannya, ya, untuk periode waktu yang adekuat dengan harga yang terjangkau, sehingga apa? Terapi bisa optimal dan efek sampingnya minimalisir atau tidak muncul begitu. Nah, pengobatan yang aman itu seperti apa Bapak Ibu? Jadi tepat indikasi, harus sesuai dengan tanda dan gejalanya.
harus sesuai dengan tanda dan gejalanya. Kemudian tepat obat harus sesuai dengan guideline terapi. Jadi kalau misalnya ke apotek itu biasanya nanti ada konsultasi, begitu nanti dipilihkan obat yang sesuai. Kemudian tepat dosis, jadi dosisnya harus sesuai. Jadi obat itu mungkin ada paracetamol, pernah nggak Bapak Ibu, paracetamol kok 500, kok ini 650, kok ini 80, kok ini 25 mg, itu pernah melihat ya? Nah itu kan kekuatan dosisnya berbeda-beda gitu ya. Nah itu juga perlu untuk disesuaikan. Kemudian tata cara pemberian, ada obat yang diminum, ada obat yang dioles, ada obat yang masuk bubur Bapak Ibu. Nah ada kasus itu ya, ada cerita itu, ibu nanti obatnya dimasukkan bubur ya gitu. Nah besoknya itu kembali lagi, kok obatnya nggak manjur gitu. Nah gimana kemarin penggunaannya? Ya kan ibu suruh masukkan bubur, ya saya masukkan bubur gitu loh. Ini masukkan bubur bukan bubur, nah seperti itu ya. Jadi apa namanya, harusnya masuk dari bawah, masuk dari atas. Nah sama-sama masuk sebenarnya, tetapi tidak efektif begitu ya. Jadi itu pentingnya cara pemberian. Jadi misalnya harusnya intravena, intramuskuler itu akan berbahaya dan lain sebagainya. Begitu ya. Jadi tadi sama-sama masuk tapi harus sesuai dengan lewat mana begitu. Kemudian ini harus misalnya ada obat 1 hari sekali, 1 hari 2 kali, 1 hari 3 kali, atau juga perlu. Bapak Ibu misalnya nih paracetamol diminum 500 mg sehari 3 kali. Misalnya Bapak Ibu, saya kespleng, tak minum 3 sekalian, satu kali saja. Boleh nggak kira-kira Bapak Ibu? Boleh mboten? Ketebasan bahasa Jawa ya, mohon maaf. Ya, jadi nggak boleh. Karena apa? Karena ketika kita minum, jadi di dalam tubuh itu sebenarnya tidak ada yang namanya, nanti ini kok minum obat terus menerus, misalnya pasien gula, pasien DM, pasien hipertensi, pasien jantung itu kan harus minum obat secara terus menerus, bahkan mungkin seumur hidup begitu. Nah, kadang-kadang kalau masyarakat itu takut, wah ini merusak ginjal, wah ini gimana nanti ginjal saya jadi gagal ginjal. Nah, tidak ada Bapak Ibu. Jadi kalau sesuai dengan dosis gitu ya. Jadi obat itu ketika kita minum, misalnya tablet, nanti di dalam lambung dia akan pecah, kemudian dia akan larut, kemudian kita akan terserap di dalam tubuh. Setelah itu berefek, setelah itu kemudian dia akan dikeluarkan begitu. Nah pengeluarannya itu bisa melalui urin, kencing, bisa melalui keringat, bisa melalui air mata, bisa melalui tinja begitu. Bapak Ibu mungkin habis minum obat, kok kencing saya bau obat ya? Pernah nggak seperti itu? Nah, jadi itu tandanya obat itu masuk, kalau sudah berefek dia keluar. Jadi nggak akan terus di dalam, nanti numpuk, minum lagi numpuk, ginjal saya keberatan, apa sih keberatan sih? Berat kerjanya. Enggak, karena dia akan dikeluarkan begitu. Nah, kemudian obat itu misalnya dia diminum sehari 3 kali, itu kan setiap 8 jam. Bagusnya seperti itu. Jadi artinya obat itu masuk ke dalam tubuh, dia berefek selama 8 jam, kemudian 8 jam dia akan keluar. Maka dia harus minum lagi. Masuk dalam tubuh, 8 jam keluar. Maka masuk lagi gitu. Ada juga obat yang sehari sekali diminum, berarti dia di dalam tubuh itu sekitar 12 jam. Jadi masuk, 12 jam dia berefek, setelah berefek 12 jam, sehari sekali berarti 24 jam ya, 24 jam dia dikeluarkan. Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya memang Bapak Ibu, semoga tidak ya, jadi pasien yang menggunakan obat terus menerus itu insya Allah nggak apa-apa gitu ya, karena tidak nanti akan disesuaikan dosisnya gitu ya. Nah seperti itu Bapak Ibu. Kemudian lama pemberian obat. Jadi obat itu ada yang jangka lama Bapak Ibu, ada yang jangka pendek, ada yang sekali minum 1 jam 2 jam hilang rasa sakitnya gitu ya. Tapi ada yang nanti butuh waktu lama ya, misalnya tuberkulosis gitu ya, perlu waktu minimal 6 bulan
gitu ya. Jika Punten Bu, nanti masih ingatkan, jadi mungkin kita mungkin 3 menit lagi tunggu sebentar. Ingatkan. ya baik, saya teruskan, saya percepat nih karena nanti masih ada psikologisnya gitu ya. Nah, kemudian efek samping obat gitu ya. Jadi ada efek samping yang perlu ditangani, ada yang tidak begitu. Kemudian nanti mungkin ini slide saya bisa di-share gitu. Jadi nanti kalau ada yang belum bisa dipahami atau tadi terlewat gitu ya, belum saya sampaikan bisa dibaca. Gitu ya. Nah, kemudian tepat pasien. Nah, kemudian mungkin ini Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu atau kita lihat ya. Jadi obat-obat ada beberapa jenis atau kode gitu ya, penandaan yang nanti yang mana sih Bapak Ibu bisa menggunakan obat sendiri ya tanpa resep dokter. Jadi ini Bapak Ibu, ini adalah logo jamu, kelihatan ya ininya apa namanya. Kemudian ini logo obat herbal, ini logo fitofarmaka, obat bebas terbatas. Ya, ini bisa didapatkan di supermarket gitu ya. Nah, kemudian di apotek juga ada. Kemudian di sini adalah tanda dari obat keras. Obat keras itu ya, itu sebenarnya nanti ini mungkin saya ini dulu ya, obat bebas terbatas. Bedanya apa? Kalau obat bebas itu relatif tidak ada efek sampingnya begitu ya. Nah, kemudian tapi begini Bapak Ibu. Jadi efek samping obat itu belum tentu muncul. Karena efek samping obat itu individualis. Jadi misalnya nih Bapak A minum CPM, ya efek sampingnya ngantuk. Bapak B belum tentu. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian obat bebas terbatas ini biasanya nanti dengan ada peringatan. Jadi nanti bisa dilihat gitu ya. Di dalam kemasan pasti ada. Kemudian bisa dibeli di supermarket gitu ya dari sini sampai obat bebas terbatas. Kemudian di apotek juga ada. Kemudian obat keras itu yang Bapak Ibu tahu apa Bapak Ibu? Obat yang harus dengan resep dokter. Dosisnya tinggi. Ada lagi mungkin satu dosisnya tinggi. Yang kedua apa lagi? Obat keras. Obat yang tandanya ini bahaya. Oke. Terus apa lagi Bapak Ibu? Keras, dosis tinggi, bahaya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, obat itu seperti mata pisau, dua mata pisau gitu ya. Kalau digunakan dengan sesuai, dia akan bermanfaat. Kalau tidak sesuai, dia akan tidak bermanfaat gitu. Jadi kalau ini sebenarnya kalau obat berbahaya, enggak berbahaya. Karena kalau memang diberikan pada pasien yang tepat, dia justru akan memberikan kesembuhan, memberikan efek terapi yang maksimal begitu. Dosisnya juga tidak tinggi, jadi dosis itu ada bertingkat tergantung nanti dari pasien. Gitu ya. Nah, kemudian apakah harus dengan resep dokter? Tidak semuanya. Jadi ada obat keras ini yang harus dengan resep dokter dan ada yang tidak harus dengan resep dokter. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu ke apotek, kok dikasih obat keras, ini harusnya dengan resep dokter. Ya, ada beberapa yang pakai harus dengan resep dokter, ada juga yang tidak harus dengan resep dokter. Ya, jadi nanti ada list namanya OWA gitu, tapi ini harus di apotek Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau obat keras, salah ya, ini obat narkotik, psikotropik, ini tadi belum dirubah ya, psikotropik narkotik, ini harus di apotek. Begitu deh Bapak Ibu. Kalau dari sini mungkin Bapak Ibu berarti bisa ketika meminum obat bisa menggunakan obat dengan logo jamu atau obat terstandar, fitofarmaka, obat bebas terbatas, obat keras. Tetapi tertentu, begitu ya. Nah, kemudian ini contohnya tadi. Nah, kami kalau di apoteker itu biasanya ada istilah dosisity, bagaimana cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan dan membuang begitu. Nah, cara menggunakannya nanti Bapak Ibu ada ya harus melihat
melihat risetnya ada yang obat diminum malam hari. Kenapa harus malam hari? Biasanya obat kolesterol karena kita metabolisme atau produksi kolesterol itu paling banyak di malam hari. Maka sehingga kenapa kita kalau malam hari disarankan untuk tidak makan gitu ya, karena produksi kolesterol itu paling banyak di malam hari. Sehingga obat-obat kolesterol, simvastatin terutama golongan simvastatin itu di malam hari. Kemudian kenapa pagi hari? Karena ada obat yang efek sampingnya itu penting terus gitu. Nah, harusnya dia pagi hari, di malam hari nanti mengganggu tidur ya. Kemudian dia harus sebelum makan, karena kalau dengan adanya makanan itu bisa mengganggu absorpsi, mengganggu penyerapan. Atau setelah makan, karena makanan itu supaya melapisi dulu lambungnya. Obat masuk itu tidak terkena lambung. Kemudian kayak paracetamol itu sebelum makan, setelah makan. Kemudian menyimpan gitu ya disimpan dengan di tempat yang sesuai. Nanti bisa dibaca lagi nih. Kemudian saya percepat bagaimana untuk membuang begitu. Bapak itu kalau misalnya membuang obat gitu ya. Selama ini kalau Bapak Ibu membuang obat seperti apa? Dibuang aja. Nah, mohon untuk kalau membuang obat harus dimusnahkan dulu, harus dirusak dulu. Gitu nih. Jadi kalau misalnya sirup dibuang, kalau misalnya ada etiketnya dibuang dulu. Kemudian kalau misalnya kapsul dilepasi. Kalau misalnya ada strip gitu ya dilepasi semuanya. Kemudian ditunggu atau apa gitu ya dicampur supaya tidak disalahgunakan oleh orang lain gitu. Karena kalau dibuang itu kan masih bagus, masih ini kan bisa disalahgunakan gitu ya. Jadi mungkin itu saja. Nanti selebihnya bisa dibaca sendiri dan mungkin nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Begitu Bapak Moderator, Bapak Sinten, Bapak Sudin, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak atau langsung langsung diambil alih moderatornya. Maaf. Ya, mungkin kita break dulu Bapak Ibu. Habis ini nanti kita lanjutkan kembali. Nanti bisa sistem tanya jawab, kemudian atau penelitian nanti materi psikologi dari Bu Farida baru tanya jawab. Jadi untuk karena sudah masuk waktu sholat kita break dulu. Mari kita sistemnya.